Hai, kembali lagi bersama saya Rizka Haryanja di Hukum ID Channel. Saat ini saya sedang berada di Durian Warso Farm, di tempat yang sangat indah dan asri banget, untuk menjernihkan pikiran karena kemarin-kemarin kita sudah reschedule 3 kali. Jadi ini saya memang mencari suasana seperti ini gitu. Dan saya sedang bersama dengan ibu saya, Ibu Foni, dan bapak saya, Pak Widi. Apa kabar Bapak Ibu? Selamat pagi Mbak Rizka, Alhamdulillah. Sehat ya? Baik-baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ke Warso Farm. Ini tempatnya asri banget Ya. dan Ibu bisa ya menjaga ini supaya tetap asri, hijau dan teduh ya. Ya, Alhamdulillah. Sebagai menjalankan amanah dari orang tua untuk menjaga kelestarian Warso Farm. Dan terima kasih loh tim Mbak Rizka, Hukum ID bisa datang ke sini dan melihat keaslian daripada Warso Farm. Ya, karena kan nggak mudah ya untuk mempertahankan yang keaslian ini. Betul. Tapi setelah pensiun udah curah ke sini. Itulah. Jadi alhamdulillah juga gitu ya. Artinya di dalam artinya setelah saya pensiun, saya masih mempunyai kegiatan yang ya artinya bisa bermanfaat ya. Pasti tentunya bermanfaat. Keberadaan Warso Farm ini bukan profit oriented, tetapi artinya di sini untuk memberikan manfaat kepada orang banyak, kepada warga sekitar juga, dan tentu para pengunjung yang lainnya gitu kan. Karena di Warso Farm ini artinya orang masuk ke sini harus tanpa gratis ya kan, seperti itu. Jadi kalau kita jadi bicara Warso Farm sih harusnya kan rem dulu, pemanasan dulu. Okay. Ya. Kalau Bapak sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Masih bertani? Ya, cocok tanam juga. Alhamdulillah. Berubah haluan soalnya setelah pensiun katanya hobinya menanam. Betul. Hanya bedanya kalau Warso Farm itu luas, kalau saya cukup seadanya aja. Tapi yang penting hobi tersalurkan. Tadinya mau pesan Bapak, pengen rasain dong alpukatnya. Alpukat ya Pak? Alpukat ya. Oh ya. Kalau Ibu di sini nanti kita gudangnya durian. Ya. Kalau Bapak alpukat. Nanti kita nikmatin sama-sama duriannya ya. Bu, tanpa membuang waktu banyak, ini kan ada hal yang menarik untuk saya, untuk kita bahas. Beberapa kali saya sudah bahas dengan Pak Widi terkait dengan keberadaan FKWN, Forum Komunikasi Werda Notaris. Jadi ini kan forum yang sangat baik dan dibutuhkan. Kenapa dibilang dibutuhkan? Karena seluruh notaris akan menjadi werda. Nggak mungkin nggak jadi werda. Ini karena profesi ini tidak seperti advokat yang dia bisa umurnya 100 tahun juga kalau dia masih mau jadi advokat. Kita mempunyai batasan usia diatur karena pejabat negara itu ya. Pejabat publik. Pejabat publik. Nah, jadi mungkin kemarin hasil percakapan saya dengan Pak Widi itu banyak sekali yang saya ambil, tapi saya pengen dengar dari Ibu kenapa Ibu mau untuk mengurus FKWN ini, karena kan pasti waktu lagi nih tersita gitu. Ya Mbak Rizka, kalau dibilang saya mau mengurus gitu ya, tapi di sini saya justru menghargai kebetulan inisiasi adanya terbentuknya Forum Komunitas Werda ini dibentuk oleh Kabupaten Bogor dan Depok. Dan saya di sini juga perlu apresiasi kepada mantan ketua Pemda Ibu Nenden yang menginisiasi keberadaan FKWN ini. Dan di sini bukan kok saya mau ngurus, ya sudahlah. Saya pernah menjadi anggota Pemda di Kabupaten Bogor dan kebetulan pada saat itu pas saya pensiun gitu kan. Jadi di sini Bu Nenden minta, nah kenapa saya juga tertarik, artinya saya juga mau gitu kan untuk mengurus atau membantu berdirinya FKWN ini. Ya ini saya melihat artinya keberadaan Werda yang selama ini saya melihat kok Werda-Werda ini
akhirnya bukan eksis ya, mungkin masalah eksistensi juga semua tergantung daripada manusianya kan, kita juga punya keterbatasan karena usia gitu, keterbatasan waktu dan lain-lain. Nah tapi di sini saya melihat ingin mengajak sahabat-sahabat atau bapak ibu yang sudah werda ini, ayo kita kumpul kembali, kita bersilaturahim, saling berbagi sharing. Dan kalau misalnya pun ilmu-ilmu kenoteratan yang pernah kita dapatkan, apa salahnya untuk kita berbagi juga, sharing kan, gitu. Ya sharing. Dan mungkin untuk update ilmu-ilmu kenoteratan juga tentunya kita juga masih sering membaca atau kita juga mengikuti itu. Makanya saya mau artinya ikut duduk di dalam kepengurusan ini, terbentuknya ini pada saat itu di mana Pak Widi, kita di sini ya Pak Widi ya? Ya, di sini ya. Nah, Bu Ibu Nenden minta saya di Warsawa. Ya, tanggal 8 November. Tanggal 8 November. Begitu Mbak Rizka. Iya. Ya. Ini forum ini kan pikiran saya Bu, kemarin itu forum ini ada nasional, ternyata bukan ya? Bukan. Dan ini ada di bawah Pemda Kabupaten Bogor. Betul. Berarti tapi ini ada Bogor dan Depok. Ya, betul. Bisa cerita dulu, mungkin Bapak nanti tambahin. Ya, jadi ada FKWN Bogor dan Depok ini itu tadi atas inisiasi dari Pemda Depok dan Pemda Kabupaten Bogor. Werda itu kan banyak, dan mereka membentuk ini. Nah, karena kebetulan terus termasuk juga inisiasi ini datangnya dari Depok, dan ini pada saat itu kedua Pemda ini membuat satu kegiatan, dibuat tribut Werda, akhirnya mungkin inilah lahir adanya FKWN ini, terbentuklah antara Depok. Nah pada saat itulah saya diminta untuk menjadi ketua, dalam hal ini ketua Werda ini untuk di dua ini. Tapi tentunya saya berharap untuk selanjutnya nantinya, ini kan masih tingkat Pemda ya. Untuk selanjutnya mungkin kan Werda ini tidak hanya di Kabupaten Bogor atau Depok, kan seluruh Indonesia. Saya juga berharap nantinya dari Pemda lainnya yang para Werda ini juga membentuk forum komunitas Werda ini juga terbentuk, juga dibantu tentunya. Pasti juga harus dibantu walaupun apapun, karena data Werda itu didapat dari Pemda tentunya ya. Seperti kami juga kan gitu ya Pak Widi ya. Kita pun juga pada saat itu kita juga bertanya Pak Widi ya, siapa aja nih Werda yang sudah ini. Kita tidak punya daftar, makanya kita perlu dibantu, harus di backup oleh Pemda. Nah saya berharap nantinya selanjutnya dari Pemda lain juga membuat forum ini, jadi mudah-mudahan terbentuknya FKWN Kabupaten Bogor dan Depok ini menjadi satu embrio ya, satu embrio lah, bentuknya ini menjadi nasional nantinya. Misalnya ada yang sakit atau betul. Tadi Bapak mungkin mau tambahin. Ya. Jadi mulai terbentuknya forum komunikasi Werda Notaris itu adalah di tempat ini juga, yaitu pada tanggal 8 November 2023. Pada waktu itu hadir perwakilan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Oleh karena itu untuk pertama kalinya yang terbentuk juga forum komunikasi Werda Notaris Kabupaten Bogor dan Kota Depok dengan masing-masing kepengurusannya. Untuk Kabupaten Bogor, ketuanya Ibu Foni dan sekretarisnya saya. Untuk Kota Depok, ketuanya Ibu Wiwi dan sekretarisnya Ibu Susilowati. Bukan begitu Pak Widi. Mungkin saya perlu. Jadi dua Pemda ini membuat berkumpul, tetapi saya karena di Depok kan saya juga tidak tahu siapa ini ya. Jadi makanya wakil ketua saya minta perwakilan dari Depok. Satu-satu gitu ya. Jadi seperti merger gitu ya. Seperti merger, tapi tetap dalam hal ini ketua, tapi saya minta wakil ketuanya yang Depok ada. Betul. Bogor sama Depok. Iya. Organisasi bersama gitu ya. Organisasi bersama. Betul. Iya. Kabupaten Bogor dan Kota Depok, dan ketuanya dari Bu Foni, dan wakil ketua dari Depok satu. Iya, begitupun juga sekretaris, satu dari Kabupaten Bogor, satu dari Kota Depok. Iya, betul. Tetapi dimungkinkan untuk melakukan kegiatan sendiri-sendiri, bersama-sama dan sendiri-sendiri. Iya, gitu. Jadi tapi sejauh ini kegiatan misalnya Kabupaten Bogor di Bapak sama Ibu
membuat satu Membuat kegiatan. satu kegiatan, Ya. mengundang mereka atau enggak? Biasanya kalau ada satu kegiatan itu ya kebetulan karena saya sebagai ketua dalam hal ini ketua Kabupaten Bogor dan Depok, saya juga mensosialisasikan kepada mereka semua yang di Depok. Saya sampaikan melalui wakil ketuanya Ibu Mimi untuk Ibu Santoso untuk menyampaikan. Nah, kita mengajak. Tapi ada juga kegiatan Depok membuat Independen. acara sendiri independen. Mungkin kalau kita belum ada ya Pak Widi ya. Belum ada. Gitu. Bapak mau nambahin lagi? Ya, jadi kembali kepada ide berdirinya FKWN tadi, betul sekali diinisiasi oleh Ibu Nenden dan dari dan dari Depok juga. Iya. Nah, adapun visinya itu adalah menjadikan Werda Notaris tetap sehat dan bahagia. Jadi meskipun kita sudah Werda, kita harus tetap sehat Dan bahagia. kita tetap bahagia. Karena happy itu penting. Ya? Nah, untuk itu kita kegiatan berkesinambungan dan bermanfaat untuk siapa ya? Untuk para Werda itu sendiri. Antara lain kegiatan kita yang tadi itu mengadakan silaturahmi secara berkala. Apakah nanti mungkin berkala itu 6 bulan sekali, Ya. atau mungkin Kejauhan, Pak. 1 tahun atau 3 bulan sekali, 1 tahun Seperti sekali. arisannya dibikin Nah, gitu. sebulan sekali. Tapi mungkin saya perlu tambahkan Pak Widi, Mbak Rizka, di dalam Werda ini di dalam anggaran dasar ART kita, ya kan, itu sebetulnya unsur Werda itu ada di dalam pasal 2-nya, ya kan, pasal 2 bahwa keanggotaan itu ada termasuk Werda. Jadi kita Werda ini adalah menjadi anggota biasa. Ya tetap. kan? Dan di dalam anggaran dasar itu pun juga kan di dalam semua Pemda itu ada Dewan DKD, Dewan Kehormatan. Dan di dalam DKD pun juga dicantumkan di dalam pasal 59 ayat 3 kalau tidak salah, itu mencantumkan bahwa unsur DKD itu harus ada terwakili dari Werda. Nah, itulah yang saya melihat, artinya keberadaan Werda ini mungkin yang tadinya terlupakan atau tidak melihat itu. Nah, sekarang dengan inisiasi dari Pemda Kabupaten Bogor dan Depok ini bermuncul lah. Akhirnya itu yang akan dijalankan sesuai dengan aturan. Seperti itu, Mbak. Dan sejauh ini berdiri dari November ya. Iya, Ya. November. Itu apa aja yang udah kegiatan? Kayak kemarin kan di Nginduk ya, Bapak Ibu berhalangan hadir yang di sama Bu Nenden Iya. di Bandung apa? ya. Bukan Di di sana yang Cobek Ya. Ya. Dayat. Waktu itu sesudah dibentuk tanggal 8 November, ditindaklanjuti dengan kegiatan kita tanggal 22 Desember. Waktu itu kita pertemuan untuk pertama kalinya antara pengurus yang tadi, yang unsur Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Nah, kemudian berikutnya kegiatan di Bandung. Oh iya, Waktu itu dalam rangka kita hadir Conferville. undangan Conferville. Conferville Itu datang. Conferville ke Bandung. Datang. Mereka ada ya? Ada ketemu sama Iya. Bapak doang. Ya. Oh iya. Kemudian yang keempat, kemarin waktu Pengda ini Kabupaten Bogor mengadakan Rapat pleno. rapat pleno, Iya. kami juga diundang. Sekaligus acara itu waktu itu dipakai oleh Pengda untuk memberikan apresiasi Penghargaan, kepada Penghargaan. Iya, Werda. iya. Itu Gitu. tadi mungkin Pak Widi, artinya sekarang alhamdulillah gitu ya, kepengurusan sekarang ini sudah melihat bahwa unsur Werda itu jangan dikesampingkan, karena di dalam anggaran dasar ART sendiri juga sudah ada. Iya. Jadi keberadaan Werda itu ya walaupun sebagai anggota biasa, yang kalau anggota biasa tentunya kita tidak mempunyai hak suara, tapi ketika dia duduk di DKD mempunyai hak suara untuk di dalam pada saat konverda. Nah, fungsi dari organisasi ini adalah itu selain untuk mengayomi, itu juga mau sebagai tempat curhat dari para teman-teman ibu yang sudah baru Werda atau sudah Werda yang ini kan ada beberapa masalah tuh Bu, terkait protokol. Betul. Itu juga masalah dan terkait dengan SK pensiun yang untuk digitalisasinya itu juga menjadi masalah karena belum tersosialisasi untuk di teman-teman ibu. Nah, Ibu mau apa yang akan Ibu lakukan terkait dengan protokol ini? Nah, itu mungkin
saya sama seperti Mbak Rizka juga mungkin saya juga melihat hasil wawancara Mbak Rizka dengan teman-teman, terutama dengan Pak Widi, bahwa memang di dalam hal ini protokol itu yang menjadi polemik buat kita. Karena seperti saya setelah Werda, saya juga sudah mengangkat, saya mempunyai pemegang protokol saya, bekas asisten saya, yang kebetulan sudah diangkat juga di Kabupaten Bogor. Tapi ketika saya menyerahkan semua dokumen bekas itu, tidak bisa, bukannya ditolak, tetapi artinya tolong disimpan dulu, bersedia untuk menerima protokol, tapi semua berkas itu tetap harus saya menyimpannya. Nah, ini kesulitannya di mana? Nah, itu tadi mungkin Pak Widi juga sudah sampaikan, teman-teman juga sampaikan, mereka menolak atau tidak bisa menerima kesulitan masalah ruangan. Nah, bagaimana? Nah, sekarang ayo kita pikirkan bagaimana sih, kenapa harus warka-warka itu bentuk minuta-minuta itu dalam bentuk seperti itu. Seperti Pak Widi juga pernah menyampaikan, kenapa tidak dibuatkan satu chip seperti apalah sistemnya seperti itu, kan akan lebih mudah gitu ya. Dan kalau kita minuta itu kan sebagai warga daripada yang dokumen negara istilahnya. Iya, dokumen negara kan gitu. Dan kan. itu berlaku seumur hidup ya? Iya, berlaku seumur hidup. Nah, sementara kalau taruh di arsip nasional kan juga nggak mungkin ya, Mbak. Itu jadi solusi tapi Pak ya. Waktu yang kebetulan saya juga ikut waktu Bapak sama Bu Nanai ke Pak Santut. Iya, Pak Santut. Iya betul. Iya. Jadi di situ ada kalau memang ini menjadi persoalan yang sulit untuk diatasi, itu kalau misalnya mau meminta untuk pemerintah ikut campur terkait dengan ini ya Badan Arsip Nasional mungkin begitu ya Pak. Waktu itu solusinya begini, jadi notaris yang sudah Werda itu diminta untuk melakukan digitalisasi dari protokol-protokol itu, baik yang berupa minuta maupun warkahnya. Karena apa? Karena protokol notaris itu adalah masuk kategori dokumen negara yang harus dijaga keberadaannya sampai kapanpun. Karena sewaktu-waktu itu akan diperlukan oleh orang-orang yang berkepentingan dengan akta itu. Nah, oleh karena itu waktu itu ada ide dari Pak Direktur Perdata, Kementerian Hukum dan HAM, digitalisasi itu. Kemudian saya menanyakan siapa yang wajib melakukan digitalisasi. Beliau jawab yang wajib melakukan adalah notaris atau Werda yang bersangkutan. Nah, dengan begitu saya akhirnya memang berpikir kalau begitu ini bukan pekerjaan yang ringan. Oleh karena bukan pekerjaan yang ringan dan secara teknis juga agak sulit dilakukan, maka saya minta bantuan dari organisasi. Apakah nanti dalam bentuk pelatihan, apakah dalam bentuk pendanaan, ini yang juga organisasi ini yang dimaksud ada organisasi notaris, INI atau FKWN, karena FKWN bisa mengambil peran kan di sini gitu. Nah, FKWN ini, keberadaan FKWN ini adanya berada di bawah Pemda. Jadi tetap kita menjadi bagian daripada Pemda, bukan FKWN terbentuk. Kalau politik itu underbow ya? Ya kira-kira underbow. Sayap atau apa gitu. Jadi kita minta bantuan organisasi tadi itu untuk mengadakan pelatihan-pelatihan, syukur-syukur sekaligus pendanaan. Karena bisa kita bayangkan seorang notaris yang sudah berdinas selama 30 tahun mendadak diminta membuat digitalisasi dari protokol yang terdiri dari minuta dan warkah segitu banyaknya. Itu. Makanya itu. Ya, tapi terkait sosialisasi mungkin ada forum-forum pertemuan yang rutin tadi yang Bapak bilang jangan 6 bulan sekali. Hubungan makin semakin panjang nanti. Ini kan untuk menghangatkan sebulan sekali, tapi yang disosialisasikan dari FKWN itu adalah tentang digitalisasi bagaimana caranya atau apa begitu. Iya, betul. Iya, makanya untuk pertemuan-pertemuan itu memang sedang, karena ini kan kita masih anak yang baru lahir lah ya, baru lahir baru sekian bulan, tapi itu anak baru lahir dan mamanya sibuk, Bu Neden, mamanya sibuk. Ya, betul. Jadi anak baru lahir ya tentunya rencana-rencana atau agenda-agenda kita juga seperti itu juga, cuma memang belum kita laksanakan, apalagi kemarin terbentur dengan tahun baru, terus dengan pesta demokrasi kita, jadi agak terbentur itu. Mungkin setelah ini juga kita akan meneruskan lah apa program-program kita untuk selanjutnya
ke depan, ingin mengajak teman-teman yang lain juga yang masih sehat semuanya kan, alhamdulillah. Aja. Aku agak sedikit mau bahas yang agak bahaya nih Bu, Apa tuh? terkait dengan finansial dari Oke. dari ini FKWN itu sendiri. Ya. Itu kan pasti organisasi butuh oli penggerak, Betul, ya kan? betul. Nah, itu apakah dari Pengda Ya. atau dari misalnya ibu bapak kongsi-kongsi sama teman-teman yang mau, Ya. atau bagaimana? Baik, saya mungkin di sini saya ceritakan sedikit. Jadi keberadaan FKPN, kebetulan FKPN ini, terbentuknya FKPN ini yang seperti tadi saya sampaikan bahwa ini adalah inisiasi dari Kabupaten Bogor dan Depok. Pada saat itu mereka membuat satu acara tribut Werda. Nah, alhamdulillah mereka menyisihkan baik sebagian dari pendapatan itu untuk dihibahkan kepada disimpan pada saat itu karena belum terbentuk FKWN, tetapi niat dan rencana mereka membuat itu untuk diberikan kepada Werda. Tapi tentu dipikir bentuknya apa gitu kan. Nah, akhirnya terbentuklah FKWN ini. Nah, seperti tadi Pak Widi sampaikan, dan bentuknya FKWN ini ya kita pasti nomor satu untuk menjaga silaturahim, dan keberadaan Werda pun juga diakui ada eksistensinya ya kan. Nah, dari situ kami mendapat dana hibah dari hasil tribut itu. Nah, yang diberikan dari Depok. Nah, ini seperti tadi kenapa dari kepengurusan kami mensertakan dari Depok juga ada, dari Kabupaten Bogor juga ada, karena dana itu didapat dari Pengda, kedua Pengda ini. Dana awal dari kami ya kami terima dari Pengda Kabupaten Bogor. Tapi nggak ada iuran nanti Pak. Nah, selanjutnya agenda kita Pak Di Widi. dalam visi misi kita memang mengenai sumber dana itu kita pikirkan, kita rumuskan kalimatnya, sumber dana dari FKWN adalah satu berasal dari hibah yang tadi disampaikan Ibu Poni, sudah kita terima dari Pengda ini Kabupaten Bogor. Lalu yang kedua, iuran yang tidak mengikat. Jadi iurannya itu bukan misalnya sumbangan ya, sumbangan yang tidak mengikat, baik dari kalangan Werda itu sendiri maupun dari masyarakat yang barangkali simpati dengan forum komunikasi notaris, ingin membantu dana untuk kelangsungan jalannya organisasi. Jadi ada itu. Jadi kami tidak meminta iuran. Iuran dari awal. Karena kalau iuran itu kan sifatnya wajib. Kalau iuran kan wajib, sumbangan sukarela dari Werda. Siapa tahu seperti Bu Foni ada proyeknya di luar 2,5% untuk FKBN. Nah, begitu juga hukum ID ada proyek keluar 2,5%. Amin. Terima kasih sekali. Amin, insya Allah. Jadi memang tapi hibah itu tidak wajib ya, karena baru saya dengar tuh kemarin kan dapat hibah dari Kabupaten Bogor bikin kegiatan yang sisa anggarannya itu untuk FKWN. Nah, yang sudah sisa anggaran kan di organisasi gitu kan, nggak di share ke itulah makanya. Jadi alhamdulillah nih, jadi dengan inisiasi ini, nah saya juga berharap gitu kan dari Pengda lain selanjutnya yang lainnya gitu kan, ketika adanya forum ini juga ikut dibantulah, bisa ditiru ya, iya. Dan kalau bisa sih mudah-mudahan artinya setelah adanya FKWN ini ya kami tidak seperti tadi Pak Widi sampaikan, bukan iuran lah ya. Alangkah senang juga kan kita kalau berbagi ya kan di dalam hal ini. Nah, mungkin mudah-mudahan saya juga berharap Pengda Kabupaten Bogor dan Pengda Kota Depok juga ada bagian sedikit untuk mengisi kas ini, karena kita tidak mewajibkan iuran kan gitu ya Mbak. Karena kan misalnya ada keadaan yang sakit atau yang duka, itu pasti dari FKWN kan pasti harusnya seperti itu. Jadi konkretnya itu begini, kalau misalnya Pengda Kabupaten Bogor atau Depok atau manapun juga mengadakan kegiatan dan kebetulan ada surplus dananya, itu kami juga berharap alangkah baiknya disampaikan juga kepada berapa persen gitulah. Tapi kan mamanya baik, walaupun sibuk dia tapi baik gitu. Beliau saya undang tapi hari ini tidak ada waktu untuk quality time biasanya. Cucunya memegang hak veto hari Sabtu dan Minggu. Gitu. Ada apalagi yang mungkin Ibu mau share ini untuk, karena ini kan belum di Sumatera Utara belum ada, di ini baru ada di Bogor dan
Depok, Depok, ya. iya, iya. Bogor juga Kabupaten Bogor. Bogor. Belum ada Belum dari kota, belum ada. Itu ibu nggak mau rangkul tuh kota karena deket kan? Nah, tadi kalau Mariska sampaikan itu pada saat kita di acara itu ya, acara Conferwil kemarin kita ketemu dengan Ibu Herlin, kita berbicara dengan itu Bu Herlin. Bu Herlin di Bandung. Ya di Bandung. Itu beliau juga sangat senang sekali gitu ya mendengar adanya sudah terbentuk FKWN ini di Kabupaten Bogor. Nah, terus beliau mengajak, ayo kapan-kapan kita ngobrol. Nah, cuman memang waktunya ini karena kebetulan masih kemarin dalam pesta demokrasi ini kita punya kesibukan. Saya juga sedang merencanakan untuk ketemu beliau, untuk minta beliau yang kami tuakan, ya kan artinya beliau lebih senior dari kami. Ya saya juga inginlah silaturahim dan itu sudah kita sampaikan kepada teman-teman. Di Bandung banyak pentolan-pentolan ya, ada Ibu Nur Balubis, cuman beliau lagi sakit mata. Oh, iya. Terus ada Pak siapa ya kemarin? Pak Badar Baraba. Ya, Pak Badar. Senior kami juga. Itu senior, beliau ya. sangat aktif. Iya. Gitu Mbak Rizka. Ada yang Ibu mau sampaikan? Bapak mau nambah? Ya, kalau dari saya, kami berharap dengan lahirnya FKWN. Forum Komunikasi Werda Notaris Kabupaten Bogor dan Kota Depok, kami berharap ini nanti diikuti juga oleh pengda-pengda lain di Indonesia, sehingga suatu ketika nantinya akan terbentuk Forum Komunikasi Werda Notaris Nasional. Dan nanti akan, itu kalau sudah menasional berarti kan jumlah juga banyak, sehingga tentu ada kepengurusan yang baru. Tapi embrio ini harus ditularkan. Minimal ada dulu forumnya, apapun namanya gitu ya. Iya, apapun namanya. Dia nggak mau pakai FKWN, is oke, tapi adalah forum ada untuk forumnya, Werda gitu betul. Tapi ini yang menjadi catatan adalah harus di bawah Pengda. Ya, karena itu tadi saya bilang, karena keberadaan Werda itu ada diatur di dalam anggaran dasar RT pasal 2I-nya itu. Gitu. Terus tapi nggak boleh berdiri independen ya? Saya rasa kalau hal itu kita mesti tanyakan lagi ya keberadaan. Saya rasa harus berarti kalau nasional nanti kan apa di bawah PP kan nggak gitu juga. Sebenarnya secara legalistiknya ya itu dimungkinkan independen. Tetapi karena Werda itu sudah banyak keterbatasan, maka memang lebih tepat andai kata kita menginduk ke Pengda. Contohnya kalau mau mengadakan musyawarah daerah, forum komunikasi Werda, itu kembali tadi sudah keterbatasan, oleh karena itu kita numpang di acara Pengda. Nanti ada mungkin sesi khusus Werdanya, kira-kira seperti itu. Dan kalau seandainya forum ini ada, mungkin ini tidak terpecah seperti sekarang ya. Karena kan ibu dan bapak dan teman-teman yang lain yang udah para senior itu bisa marahin, udah melenceng ini, balik gitu. Kalau soal itu jawabannya bertanyalah pada rumput yang bergoyang. Itu agak sulit. Saya sendiri memahami. Tapi FKWN tidak berpolitik. Tidak ya, karena tidak punya hak suara kecuali masuk ke DKD. Kecuali DKD. Tapi kan di DKD kan hanya dicantumkan pasal 59 ayat 3-nya itu hanya satu orang unsur dari DKD. Karena 3 orang kan keanggotaan DKD 3. Dari 2 notaris yang aktif dan 1. Tapi kan kita bicara notaris kan geng-gengan Ibu. Geng-gengan kan, geng bapak, geng ibu gitu. Jadi nanti untuk geng bapak pasti ada junior-junior ibu yang masih aktif, yang fatsun sama ibu, pilih ini. Bapak kan saya pilih ini. Kalau bapak kan nggak mau intervensi ya, bilang jangan pilih ini gitu, nggak mau. Beliau itu pasti bikin saya pilih ini, mikir aja sendiri. Kalau bapak udah pilih ini pasti gitu Pak. Ya itu tanyakan pada rumput yang bergoyang. Penafsirannya masing-masing gitu lah, istilahnya. Itu kalau politisi bilang silahkan rakyat yang menilai. Nah itu politisi selalu ngomong. Saya juga sama. Ini silahkan anggota yang menilai. Iya betul. Di sini di kesempatan ini Bapak dan Ibu ingin menegaskan bahwa FKWN tidak berpolitik. Siap, kita tidak berpolitik praktis, betul, setuju. Kecuali mau ngundang makan boleh gitu ya. Boleh. Kalau itu boleh dong, kita nggak usah harus itu FKWN juga ngundang makan aja ya. Oke, baik, mungkin ada closing statement yang Ibu sama Bapak mau sampaikan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rizka. FKWN ini yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan
Kabupaten Bogor dan Depok ini menjadi satu embrio terdirinya dari Forum Komunikasi Werda Notaris dan menjadi contoh, dan mudah-mudahan FKWN ini masih tetap eksis dan harus selalu eksis. Dan selalu eksis karena sesuai yang diatur dalam anggaran dasar ART daripada INI ya. Keberadaan Werda itu tetap harus ada gitu kan. Jadi jangan kami ditinggalkan seperti itu, seperti udah tak berguna gitu kan. Padahal kami para Werda juga yang sudah mempunyai pengalaman ini tentunya bisa memberikan masukan ataupun sharing ilmu yang pernah kita dapat. Jadi saya berharap FKWN ini datangnya dari Kabupaten Bogor dan Depok mudah-mudahan akan berkembang menjadi di pemda-pemda lainnya. Itu saja. Kalau dari saya, pertama saya berterima kasih pada Hukum ID yang telah ikut mensosialisasikan keberadaan FKWN. Mudah-mudahan dengan nanti disiarkannya atau disebarluaskannya oleh Hukum ID, teman-teman Werda merasa tidak sendirian. Tapi mereka merasa punya forum, dan sekaligus dalam kesempatan ini saya mengajak, mari kita bergabung ke FKWN dengan tujuan untuk tetap menjaga kesehatan dan kebahagiaan kita melalui silaturahmi kita dan melalui forum-forum yang istilahnya kegiatan-kegiatan yang nanti akan kita adakan. Dan Hukum ID bersedia untuk kan Bapak sama Ibu pasti kaya akan pengalaman puluhan tahun jadi notaris, ilmu nggak mungkin dong diemin aja di kepala. Jadi mau di share itu boleh Pak. Nanti mungkin kita bikin kerjasama dengan FKWN, Ibu menunjuk minggu ini atau bulan ini dengan ini para Werda, supaya kita memberi ruang untuk mencurahkan ini, misalnya cara menghadapi klien bandel kan gitu. Ya, bisa. Cara menghadapi klien mafia Hongkong yang suka ngatur-ngatur kan gitu. Mungkin judulnya ditentukan oleh Hukum ID. Karena biasanya jurnalis itu membuat judul itu bisa menarik. Kita ngikuti judul aja. Nanti kan kita juga bisa mengajak teman-teman yang lain, yang lain, ya kan, betul. Tapi kita masuk ke ini, kalau ini kita FKWN ya. Nanti ke depan mungkin kita misalnya Bapak pernah menghadapi bos-bos sentul itu atau bagaimana kan kita nggak tahu gitu kan. Untuk ke pengadilan, untuk dipanggil penegak hukum. Kan banyak notaris yang dipanggil oleh pengadilan gemper gitu, maksudnya gugup atau apa. Betul. Ya, betul. Oke, terima kasih Ibu, Bapak. Jadi saya harap saya berharap FKWN ini bisa diakomodir oleh seluruh Pengwil, Pengda, Pengwil dan Pengda ya. Karena kalau Pengwil bisa ke Pengda-Pengdanya. Iya, betul. Dan mungkin Ibu Nia Tasik, terus Bu Eti Karawang bisa untuk mengajak. Lagi sedih mereka, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Dalam perjalanan waktu insya Allah Ibu tahu kan mereka lagi baper lah. Ya sudahlah, itu hak sebagai manusia ya, wajar ya sebagai manusia. Jangan kelamaan, kami rindu. Jawab dong WA-nya gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Risma, terima kasih tim. Dadah.